Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita baca data di internal Anies Baswedan. Ternyata menjadi perhatian begitu kan. Dalam artian akumulasi dari rekapitulasi suara dari internal pendukung Anies Baswedan dan Caimin. Ternyata di sini datanya masih cukup dominan begitu kan ya. Anies Baswedan masih 41,3%, sedangkan Pak Prabowo masih 44,8% dan Pak Ganjar 13,9%. Itu data ya secara akumulatif di situ begitu kan. Ini bukan tidak mungkin ini akan menjadi putaran kedua begitu kan. Bagi kami akan terjadi putaran kedua kalau merujuk pada data-data seperti ini. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa Anies Baswedan kalah. Kata siapa begitu kan? Ini data dari internal hasil rekapitulasi secara nasional begitu kan ya, dari dari pendukung-pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini 41, artinya ini kan terjadi dua putaran begitu. Jadi saya kira banyak persoalan-persoalan sekarang ini tidak hanya berpatokan pada quick count. Hati-hati loh begitu kan ya. Quick count itu hanya mempengaruhi kita sebenarnya ya, mempengaruhi kita, tolak ukur kita bahwa siapa yang menang. Tapi real count-nya kita begitu kan ya, kita lihat saja dari data-data semua orang kan dari Timnas Anies Baswedan itu punya data juga di situ begitu, dari hasil semua rekapitulasi yang ada. Tetapi ini dari yang diambil ini dari berbagai berbagai provinsi di situ masuk pada akhirnya ya beberapa TPS masih belum sampai begitu kan. Yang data yang masuk ini masih 13 juta. Bayangkan. Yang total sekarang ini kalau jumlah pemilih semua begitu kan, kalau milih semua sekitaran 205 juta begitu kan, artinya kan masih separuh begitu kan, sekitar ya kalau 35%-an lah begitu kan ya, itu masih ada 65% yang masih belum terinput di sini begitu. Jadi kita tunjukkan dari dari satu persatu. Ini salah satunya. Di DKI Jakarta, ya, Anies Baswedan cukup menjadi perhatian di situ. 49 banding Prabowo 37 dan Pak Ganjar 14, ya. Itu sudah jelas di DKI Jakarta. Mari kita ke yang lain, ya. Ini di Jawa Barat. Lihat saja, ini di Jawa Barat, ya. Di Jawa Barat kan sudah kelihatan ini, ya. Ini cukup menjadi dominan. Di Jawa Barat saja imbang Anies Baswedan Prabowo di situ begitu kan. Artinya kalau semuanya ini serba imbang, maka kemudian bukan tidak mungkin ada kemenangan itu begitu kan. Maaf, ada putaran kedua. Lihat saja di Jawa Timur misalnya, ya. Di Jawa Timur ini kalau kita merujuk pada data Anies Baswedan memang agak jauh begitu kan ya. Tapi ketika melihat dengan sebuah realitas suaranya itu masih tidak nyampe dari surat suara yang ada. Tapi kita cukup menjadi dominan di situ begitu kan, menjadi imbang. Di Jawa Tengah memang Anies Baswedan posisinya masih di atas Pak Ganjar di situ begitu kan. Di Banten juga sama mereka. Kita lihat saja ini di Banten ya. Ini di Banten, terus kemudian di daerah istimewa Yogyakarta ya Anies Baswedan kalah, terus di Sumatera Utara. Ya, ini yang menjadi perhatian khusus begitu ha. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Di Sumatera Utara mereka menang 50%, sedangkan Sumatera Barat 67%. Bayangkan. Dari data-data yang ada selama ini 67% itu kan dari skala akumulasi bukan tidak mungkin ini akan terjadi putaran kedua begitu kan. Tapi kita tunggu saja data-datanya ya. Ini dari data yang saya ambil dari rekapitulasi suara dari internal koalisi Anies Baswedan dan Caimin. Bahkan ya di Kalimantan Barat juga menang Anies Baswedan. Di Kalimantan Timur ya Anies Baswedan kalah dikit, kalah tipis. Di Riau Anies Baswedan menang. Bayangkan, ini tuh di Riau begitu. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bukan tidak mungkin ini ada kemenangan di situ begitu kan ya. Ada hasil ulang di situ begitu dalam artian bahwa
akan terjadi 2 putaran. Kira-kira seperti itu begitu. Maka saya menyimpulkan begitu kan, sampai hari ini jangan terlalu percaya pada quick count ya. Quick count itu kan hanya bersifat sementara dan quick count itu sudah 58%, ada yang 60% dan sebagainya begitu kan. Di KPU saja masih jauh. Nanti saya akan tunjukkan update-nya begitu di KPU begitu kan. Ya, ini saya bacakan dari data Anies Baswedan. Terus kemudian di Sulawesi Selatan ya Anies Baswedan cukup dominan. Di Jambi ya memang Anies Baswedan kalah. Terus kemudian di Aceh ya kita lihat saja di Aceh. Di Aceh saja ya itu sudah 82%. Bayangkan 82%, terus kemudian 02 16%, 03 1%. Artinya ini sudah menunjukkan bahwa kemenangan Anies Baswedan mutlak di situ begitu kan. Ini bukan tidak mungkin ya pemilih di Aceh sekitaran berapa 3 jutaan begitu kan kalau nggak salah begitu kan ya. Tapi ini cukup dominan begitu kan untuk bisa bersaing ya di putaran kedua di situ begitu. Bahkan ini di Sulawesi Barat ya Anies Baswedan kalah, terus kemudian di Papua Barat Daya Anies Baswedan juga kalah. Di Nusa Tenggara Barat Anies Baswedan juga kalah di situ begitu kan, tapi cukup menjadi dominan ya di setara lah begitu kan. Di Bengkulu ya, di Bengkulu saja 42%, 55 ya. Di Kalimantan Selatan di Kalimantan Selatan 36 ya, masih agak jauh dengan Anies Baswedan. Terus kemudian dari Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, terus kemudian Papua Barat ya. Papua Barat itu Prabowo 66% ya. Dari Bali ya cukup masih belum masuk begitu kan. Ini data-data yang masih belum masuk. Yang data masih belum masuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara ya, Kepulauan Bangka Belitung, terus kemudian Maluku, Nusa Tenggara Timur itu masih belum masuk. Papua masih belum masuk dari data-data yang ada selama ini begitu. Artinya apa? Artinya selama ini cukup dominan kalau kita berbicara terkait dengan data-data apa yang disampaikan oleh tim dari pemenangan Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya masyarakat kan sudah mengetahui bagaimana ya gerak-gerik hari ini begitu kan ya. Karena banyak muncul spekulasi sana sini, ada kecurangan sana sini, ini yang harus kita tampilkan. Dari data yang masuk dari akumulasi ini 41,3%, sedangkan dari Prabowo masih 44%, terus kemudian dari Pak Ganjar 13,9%. Itu masih asumsi 13 juta ya. 13 juta dari hal ini ya mungkin bisa dikatakan masih ada 65% lagi yang masih belum masuk data ini begitu kan. Artinya apa? Kalau 40,3% dan banding 44% kan selisihnya 3% begitu kan. Ya, 3% itu kalau diakumulasikan dengan data yang ada ya sekitaran 3 jutaan begitu kan ya. Jadi kalau ini sudah masuk semua, nah ini akan menjadi tolak ukur kita siapa yang menang di situ begitu. Jadi kita akses terus, silakan ya kalau mau akses teman-teman bisa dilihat ya dai.net begitu kan ya, dari tim pemenangan Anies Baswedan. Jadi saya kira bukan tidak mungkin ya kemenangan-kemenangan itu akan terjadi ya, atau memang ada putaran kedua begitu kan. Kalau ada putaran kedua saya kira dengan data-data ini kan sudah masuk sebenarnya begitu kan, karena Prabowo tidak nyampe 50% di situ. Tapi kita tunggu saja, data masih tinggal 65% lagi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.